Jadi kalau kamu ngomong begitu salah kamu. Di kampung itu ya, di kampung-kampung di desa di Jawa itu, setiap desa itu ada madrasah. Dari mereka kecil itu udah belajar agama. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ada salah satu postingan yang rame. Ini saya ngelihatnya orang apa ya, mungkin yang nggak pernah main ke kampung. Postingannya tentang tahlilan Salima 252 lagi. Petinggi NU harusnya sadar dan mau menjelaskan kepada umatnya, jamaahnya, bahwa tradisi seolah mewajibkan perayaan kematian keluarga di hari ke-7, ke-14, ke-40, ke-100 itu nggak wajib, bahkan nggak ada tuntunannya, dan hanya memberatkan jelata saja. Faktanya orang miskin di Indonesia ini banyak dari NU. Ini banyak sekali orang yang apa bisa dibilang ya. Lucu saja ngeliat perempuan ini. Ini orang yang tidak pernah dolan ke kampung, terutama di Jawa. Dan sentimen seperti ini sesungguhnya dipunyai oleh orang-orang yang sangat tidak suka dengan NU. Tahlilan itu acara yang bisa dibilang apa ya? Acara yang bahkan setiap hari atau setiap minggu itu ada. Terutama di Pulau Jawa, terutama lagi Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan beberapa pulau banyak lah. Tahlilan ini bisa dibilang silaturahim. Kalau saya bilang silaturahim nanti diprotes. Silaturahmi sesama warga guyub rukun. Hanya demit yang gak suka acara guyub rukun, maunya perpecahan. Tahlilan itu tidak ada yang maksa. Semua orang di desa tahu tahlilan itu tidak wajib, tapi bagi mereka sudah jadi tradisi. Yang itu seperti apa ya, wajib. Wajib di sini konteksnya tidak mengikat. Kalau mereka bilang ini tidak ada tuntunan, berarti ini orang jelas bukan orang NU. Jelas gitu loh, karena bahasanya tidak ada tuntunan. Padahal ada dan banyak. Kalau orang seperti ini harusnya hidup di kampung. Harusnya, nanti akan tahu. Satu hal, di Gunung Kidul itu juga banyak Muhammadiyah, tapi juga tahlilan. Di sana, di sebelah desa saya tuh ada Muhammadiyah, tapi dia tahlilan. Bahkan ada orang MTA akhirnya juga ikut tahlilan. Ini loh gitu, tahlilan tuh ditakuti atau bagi mereka itu dianggap seperti horor. Karena apa? Katanya memberatkan. Kata siapa memberatkan? Ada ngeliat orang kampung itu kan pakai sarung gitu ya, baju yang sederhana, apa adanya. Kamu kira miskin gitu? Enggak begitu. Jelas kalau di Islam orang kaya itu di hati. Kalau kamu misalkan hanya mau beramal, ya kan, nunggu kamu punya uang, ya kamu nggak akan pernah beramal. Memang kalau orang beramal itu paling tidak punya uang, tapi beramal kan tidak wujud uang saja, tenaga dan lain sebagainya juga bisa. Orang kaya itu di hati. Dia tidak akan terikat dengan nilai uang, nilai baju, nilai penampilan, nilai apapun aksesoris dunia itu tidak terikat sama itu. Itu ajaran agama loh. Ingat loh, itu ajaran agama. Kaya di hati. Jadi kalau kamu lihat orang di Indonesia ini mayoritas NU, ya jelas NU mayoritas di Indonesia ini. Jelas mayoritas NU. Kamu salahkan pun orang di penjara tuh. Untuk orang NU di penjara, ya nggak masalah. Memang kenyataannya mereka ada tahlilan. Resiko mayoritas ya seperti itu. Resiko mayoritas. Yang baik ya dari mayoritas, yang jelek juga dari mayoritas. Yang kasihannya yang minoritas ini, yang berusaha jadi mayoritas tapi nggak bisa. Yang hebat juga dipunyai, yang mayoritas, yang jelek pun dipunyai mayoritas. Gak masalah, memang itu hukum alam seperti itu. Tapi yang kaya, yang hebat itu pun juga orang dari NU.
Bahkan yang mimpin negara ini juga orang dari NU. Kamu kira siapa? Wakilnya Kiai Sepuh. Presidennya dia ini muridnya Gus Karim, Jamuro Solo. Gus Karim ini tokoh NU di Solo juga. Ya kan, ngiri. Kalau pelit jangan ngajak-ngajak orang. Di Jawa itu khususnya ya, orang tahlilan itu tidak ada paksaan. Semua orang tahu, semua orang tahu. Jadi kalau kamu ngomong begitu, tandanya kamu yang nggak tahu orang NU. Kamu nih hanya kena racun-racun infiltrasi apa sih? Kamu kena racun input dari orang Salafi Wahabi yang anti tahlilan. Itu jelas. Bilangnya kan memang nggak ada tuntunan. Masalah pokok sesungguhnya itu ada bab bid'ah dan lain sebagainya, itu hanya pada apa? Pada tawasul. Di Salafi Wahabi ujungnya itu di situ. Kalau Salafi Wahabi itu membolehkan tawasul, maka lainnya tuh nggak ada bab begitu. Di kampung-kampung di Jawa ya, yang namanya baca tahlil itu hampir setiap minggu itu ada. Yang rutin itu ada. Di musola, di masjid itu ada. Salah satu kampung ini ya, isinya ini berapa RT, misalkan 10 atau 6 atau 7. Itu setiap RT itu ada kegiatan baca tahlil. Entah namanya tahlilan, entah itu namanya jamaahan, apalah itu ada. Itu rutin tuh ada di Gilir. Bayangin aja tuh, setiap RT, setiap musola. Jadi berapa banyaknya setiap hari itu, seminggu, 1 bulan tuh kayak apa. Dan itu tidak memberatkan. Kamu ngasih bakso silahkan, ngasih nasi silahkan, nasi yang mewah sesuai kemampuanmu silahkan. Tidak ada yang namanya ikatan harus begini-begini, nggak ada. Karena tahu itu perbuatan baik. Jadi kalau Anda misalkan melihatnya karena apa tadi itu, kaum jelata. Anda nggak pernah tahu ya, kejadian di Malang ada orang pakai sarung, jelas orang dari kampung, beli mobil harga 2 miliar. Salesnya juga kaget, dikira ini orang nggak punya uang, juga rakyat jelata. Orang di kampung itu, yang orang-orang kaya itu ada 2 macam. Kaya yang tampilannya mentereng, mengikuti zaman, dan kaya yang tampilannya biasa saja, bahkan lusuh. Itu ada dan banyak. Jadi jangan kamu lihat kalau orang kampung kelihatan sederhana, tampilannya sederhana, kamu anggap rakyat jelata gitu. Ya memang rakyat gitu loh. Tapi kalau kamu nganggapnya itu miskin, itu salah kamu. Dan ada satu hal di ajaran Islam, kaya itu di hati, bukan di harta. Itu ajaran Islam, bisa bantah kamu itu. Dan satu hal yang membuat stres itu orang-orang non-NU mau masuk ke Jawa itu nggak bisa. Bayangin saja, yang Muhammadiyah besar saja ikut tahlilan. Muhammadiyah yang besar saja ikut tahlilan. Karena apa? Pengaruh tahlilan itu banyak. Kamu bisa ketemu kanan kiri, bisa ketemu temanmu, sahabatmu, dan lain sebagainya. Itu fakta. Dan satu hal lagi, tahlilan itu sangat membudaya di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat itu yang bisa dibilang banyak kader-kader yang sangat-sangat tidak suka dengan tahlilan, juga sangat banyak tahlilan juga di sana. Tahlilan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu salah satu benteng tidak bisa masuknya faham-faham yang di luar NU. Itu fakta. Itu nggak bisa. Ada di sini misalnya ada orang yang belajar MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, ngomong ceriwis gini, nggak laku. Akhirnya juga datang ke tahlilan. Ada orang dari Partai Sapi mencoba wah sana kemari, nggak ada 5 bulan kukut pergi. Akhirnya orangnya juga ikut tahlilan, jadi orang NU. Salah satu benteng utama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu tahlilan. Jadi kalau kamu ngomong begitu salah kamu. Di kampung itu ya, di kampung-kampung di desa di Jawa itu, setiap desa itu ada madrasah. Dari mereka kecil itu udah belajar agama.
Dari kecil. Kira-kira ada TK itu ada pada masuk madrasah. Bahkan di rumah beberapa ustadz atau kiai juga ada belajar ngaji. Itu di kampung. Gak bayar. Bayar pun cuma-cuma. Bayangin saja. Kamu kira oh kampungan gitu? Enggak. Setiap hari tiap rumah tuh punya begini tuh. Banyak. Lalu mengenal internet, lalu teknologi, lalu meninggalkan itu enggak. Tetap mereka datang ke madrasah, tetap ngaji. Itu loh yang membuat orang-orang non-NU yang tidak suka tahlilan nggak bisa merubah karakter atau perilaku atau kebiasaan orang-orang NU. Karena apa? Punya kekuatan benteng tahlilan di antara masyarakat. Jadi nggak bisa kalau kamu hanya mau pelit-pelitan saja. Nggak usah bicara begitu. Pelit kok ngajak-ngajak. Thailand banyak, biayanya banyak. Bagi yang mampu pun boleh kok. Bagi yang mampu, yang buat acara yang mewah juga nggak apa-apa. Bagi yang nggak mampu, seadanya juga nggak apa-apa. Ambengan pun nggak apa-apa. Bahkan datang bawa alat wadah itu kecil juga nggak masalah. Di sini pun nggak ada yang orang ini enggak, karena tahu kalau itu tidak wajib. Tapi bagi orang atau manusia itu sebagai apa? Dijadikan sebagai salah satu tanda bakti anak pada orang tua. Itu yang saat ada orang mati. Kalau hari biasa nggak ada orang mati, juga sering di musola itu jamaah tuh ada tuh digilir biasanya. Ikut silahkan, nggak ikut ya silahkan. Gitu loh. Itu loh hebatnya tahlilan di kampung-kampung di Jawa. Kamu membawa kitab setumpuk atau apapun, bicara apapun, kamu masuk misalnya ke Jawa dengan faham-faham seperti non dengan faham-faham ngebid'ahkan amaliyah orang NU, nggak lama kok. Kalau nggak kamu keluar, kamu akan jadi orang NU. Padahal juga nggak diapa-apain. Itulah hebatnya. Oke, sampai sini, wassalam.